Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Safa Sumaya dengan NIM J0414241217 dari program studi akuntansi Sekolah Vokasi IPB University. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang study case dari mata kuliah manajemen keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dua studi kasus. Baik, kita langsung saja kepada studi kasus yang pertama. Di sini ada perusahaan riset farmasi yang dinamakan dengan Aurora Biotech. Nah, perusahaan ini berencana untuk memperluas fasilitas produksinya untuk mempercepat pengembangan obat antivirus baru. Nah, untuk membiayai ekspansi ini, perusahaan mempertimbangkan untuk menerbitkan saham preferen baru series P. Nah, yang dimana saham tersebut itu akan memberikan dividen tahunan sebesar $6 yang dibayar per kuartal dengan nilai nominal $100 per saham. Nah, Bank Investasi Stellar Capital Partners memperkirakan bahwa investor mengharapkan tingkat hasil sekitar 7,5% untuk sekuritas dengan risiko serupa. Nah, CFO Elena Marquez dan tim keuangan sedang menganalisis apakah pendanaan melalui saham preference ini lebih menguntungkan dibanding menambah utang jangka panjang karena rasio utang perusahaan sudah mendekati batas internalnya. Nah, beberapa pemegang saham biasa ini menyampaikan kekhawatirannya tentang kemungkinan sinyal melemahnya fleksibilitas keuangan dan potensi efek terhadap kekuasaan pemegang saham. Meskipun pemegang saham preferen ini tidak memiliki hak suara. Tim keuangan harus menghitung nilai wajar dari saham preference, menilai biaya modalnya, dan mempertimbangkan apakah strategi ini sesuai dengan tujuan struktur modal jangka panjang dari perusahaan Aurora ini. Nah, dari soal studi kasus pertama, kita mendapatkan beberapa pertanyaan. Nah, kita langsung saja kepada pertanyaan dari studi kasus yang pertama. Baik, di sini untuk pertanyaan yang pertama yaitu berapa nilai wajar saham preferen series P. Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan yaitu perusahaan Aurora ini kan mengeluarkan saham preferen series P. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung nilai wajar saham preferensinya itu berapa. Dengan menggunakan rumus nilai wajar saham preferensi yaitu harga sama dengan dividen dibagi dengan required return. Nah, required return itu adalah tingkat imbal hasil yang diharapkan. Nah, kita masukin saja angka-angka tersebut ke dalam rumus, yaitu harga sama dengan dividennya itu sebesar $6 yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada tingkat imbal hasil tingkat imbal hasil yang diinginkan yaitu sebesar 7,5% sehingga didapatkan nominalnya itu $80. Nah, jadi untuk nilai wajar saham preferen itu adalah sebesar $80 per sahamnya. Baik, yang nomor kedua ini adalah bagaimana perbandingan biaya menerbitkan saham preference dengan menambah utang dan mengapa manajemen bisa memilih salah satunya. Nah, yang pertama, untuk biaya menerbitkan saham preference, tentunya dari perusahaan ini akan membayar dividen tetap kepada para pemegang saham preference. Kemudian, dividen juga tidak boleh dikurangkan dengan pajak. Jadi, dari sisi pajak itu bakal lebih mahal. Kemudian untuk kekurangan dari saham preference juga karena saham preference itu bukan utang sehingga tidak ada kewajiban hukum seperti bunga, kemudian tidak meningkatkan rasio utang perusahaan dan juga risiko gagal bayarnya itu rendah dibandingkan dengan utang. Makanya kalau misalnya kita menerbitkan saham preference maka biaya modalnya itu relatif tinggi namun resikonya itu lebih rendah. Ini jika kita menerbitkan biaya untuk saham preference. Kemudian jika kita menambah utang,
maka perusahaan ini harus membayar bunga secara wajib. Nah, kemudian bunga juga dapat dikurangkan pajak sehingga biaya setelah pajaknya itu lebih murah. Tapi kalau misalnya kita memilih berhutang, itu berarti utang perusahaan itu akan bertambah. Kemudian akan meningkatkan rasio utang dan juga risiko keuangan. Jika utang terlalu tinggi, perusahaan juga bisa kesulitan membayar bunganya. Jadi kalau misalnya kita memilih utang, itu memang pilihan yang lebih murah, namun mempunyai risiko yang tinggi. Dan mengapa manajemen perusahaan Aurora ini cenderung memilih saham preference? Nah, karena di studi kasusnya kan tadi menyebutkan bahwa rasio utang perusahaan ini sudah mendekati batas internalnya. Yang artinya, jika kita menambah utang lebih banyak lagi, maka risiko keuangan juga akan makin tinggi. Padahal kan sebelumnya itu sudah di batas internalnya gitu. Dan kenapa kita memilih saham preference itu karena lebih aman, karena tidak memperberat utang, kemudian juga menjaga fleksibilitas keuangan dan juga menghindari potensi kesulitan bayar bunga di masa depan. Jadi kalau misalnya kita memilih untuk berhutang kembali, itu memang pilihan yang lebih murah dari sisi biaya, tetapi risikonya itu lebih tinggi. Nah, kalau misalnya saham preference itu memang kita itu modalnya lebih besar, namun mempunyai tingkat risiko yang rendah dan juga lebih aman bagi struktur keuangan perusahaannya, karena utang Aurora ini sudah tinggi dan sudah sudah di batas internalnya, maka manajemen dari perusahaan Aurora kemungkinan akan lebih memilih untuk menerbitkan saham preference dibandingkan dengan menambah utang. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, yaitu apa kekhawatiran pemegang saham biasa? Nah, walaupun saham preference ini tidak memiliki voting rights, pemegang saham biasa mungkin bisa khawatir karena beberapa hal. Nah, yang pertama ini dengan adanya penerbitan saham preference, itu artinya perusahaan ini membutuhkan dana tambahan. Nah, ini tuh bisa menjadi sinyal bahwasanya ada kelemahan dari fleksibilitas keuangan di perusahaan tersebut. Makanya perusahaan mengeluarkan ataupun menerbitkan saham preference. Kemudian yang kedua, prioritas dividen berpindah ke pemilik saham preference. Jadi kan karena saham preference itu di atasnya saham biasa, maka prioritas dividennya juga akan berpindah ke saham preference. Jadi dividennya akan diberikan terlebih dahulu kepada para pemegang saham preference. Sehingga dividen untuk untuk saham biasa itu kemungkinan lebih kecil. Kemudian yang ketiga, nilai perusahaan dapat tertekan bila pasar menilai pendanaan ini sebagai tingkat risiko meningkat. Baik, di sini ada pertanyaan yang keempat, yaitu apa dampak terhadap struktur modal jangka panjang dan juga risiko keuangannya. Nah, di sini ada dampak positifnya. Yang pertama, yaitu menambah modal tanpa meningkatkan uang. Jadi, dengan menerbitkan saham preference, perusahaan mendapatkan modal tanpa harus meningkatkan utangnya. Kemudian yang kedua, memperbaiki struktur modal jika leverage terlalu tinggi. Kemudian yang ketiga, mengurangi risiko kebangkrutan ataupun tidak ada kewajiban pembayaran seperti bunga. Nah, untuk dampak negatifnya, yang pertama, biaya modal lebih tinggi daripada utang. Ya, itu pasti karena perusahaan Aurora ini menerbitkan saham preference yang dimana biaya modalnya lebih tinggi daripada kita meminjam utang. Jadinya biaya modal itu lebih tinggi daripada utang. Kemudian yang kedua, komitmen pembayaran dividen tetap dapat menekan likuiditas. Ya, karena perusahaan harus membayar dividen kepada para pemegang saham. Kemudian yang ketiga, terlalu banyak saham preference dapat membuat struktur modal kurang fleksibel. Baik, yang selanjutnya di sini ada soal studi kasus yang kedua,
yaitu Ardenix Manufacturing Group, yaitu sebuah produsen peralatan industri yang berencana melakukan ekspansi besar pada lini produksi otomatisnya. Nah, untuk membiayai proyek ini, perusahaan berencana menerbitkan obligasi 10 tahun dengan nilai nominal $1.000, kupon tahunannya itu 7%, dan pembayaran bunganya itu di setiap 6 bulan. Nah, manajemen yang dipimpin oleh CFO Lena Cardwell itu menilai penerbitan obligasi lebih menarik daripada peminjaman bank karena tingkat bunga lebih stabil. Namun, beberapa anggota dewan khawatir bahwa inflasi yang meningkat dapat memicu kenaikan suku bunga pasar, sehingga obligasi menjadi kurang meminat bagi para investor. Agensi pemeringkat Prime-led Assessment sedang mengevaluasi kondisi keuangan Ardenix untuk menentukan peringkat obligasinya. Jika ratingnya itu rendah dari harapan, perusahaan mungkin harus menawarkan kupon lebih tinggi atau menerbitkan obligasi dengan harga diskon. Investor seperti Darius Wayne dari Stellar Fast Capital sedang menilai apakah obligasi ini sesuai dengan strategi investasi pendapatan tetap mereka, terutama terkait YTM, tingkat leverage perusahaan setelah penerbitan obligasi, dan proyeksi arus kas dari ekspansi. Manajemen memperkirakan ekspansi akan meningkatkan efisiensi produksi sebesar 25%, sehingga membantu pembayaran kupon. Namun, jika ekspansi tidak berjalan sesuai rencananya, perusahaan dapat menghadapi tekanan likuiditas dan kesulitan untuk membayar utang-utangnya. Baik, selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan untuk studi kasus yang kedua. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa dampak ekspektasi inflasi dan kenaikan suku bunga pada minat investor? Nah, jika inflasi itu meningkat, maka suku bunga pasar itu cenderung naik. Dan dampaknya bagi obligasi Ardenix itu meliputi yang pertama, obligasi akan menjadi kurang menarik karena kupon 7% tidak lagi kompetitif. Yang kedua, harga obligasi cenderung akan turun di pasar sekunder. Yang ketiga, investor meminta yield yang lebih tinggi, sehingga bisa dikatakan permintaan investor turun dan perusahaan mungkin harus menjual obligasi dengan diskon. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, apa dampak jika peringkat kredit lebih rendah dari yang diharapkan? Nah, jika prime rate-nya itu memberi rating yang lebih rendah, maka investor itu akan menilai risiko gagal bayarnya itu lebih tinggi, sehingga para investor itu akan meminta kompensasi risiko. Nah, yang harus dilakukan oleh perusahaan itu yang pertama, menaikkan kupon atau menjual obligasi dengan harga diskon, atau menerbitkan jumlah lebih sedikit tetapi dengan biaya yang lebih tinggi. Dengan kata lain, biaya pendanaan ini akan meningkat secara signifikan jika peringkat kreditnya itu lebih rendah daripada yang diharapkan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa saja faktor yang perlu dianalisis oleh Darius Wayne selaku investor? Nah, Darius harus menilai yang pertama, yaitu mengenai yield to maturity. Apakah sesuai dengan target pengembalian portofolionya atau tidak? Yang kedua, ada risiko kredit. Apakah hal itu termasuk ke referensi perusahaan setelah penerbitan obligasi? Kemudian yang ketiga, dari arus kas operasionalnya. Apakah hal itu cukup kuat untuk membayar kupon? Yang keempat, dari kinerja proyek ekspansi. Apakah peningkatan efisiensinya itu realistis? Kemudian yang kelima, dari sisi risiko makronya. Dilihat dari inflasinya, stabilitas suku bunga, dan juga kondisi industri. Jadi semua faktor ini akan menentukan apakah obligasi ini cocok untuk strategi pendapatan tetap jangka panjang yang akan mereka tetapkan atau tidak. Baik, untuk pertanyaan nomor 4 yaitu, bagaimana pengaruh peningkatan efisiensi produksi sebesar 25% terhadap kemampuan perusahaan membayar kupon obligasi, dan juga risiko keuangan apa
yang masih ada jika ekspansi tidak berjalan sesuai dengan rencana. Nah, di sini pengaruh dari peningkatan efisiensi produksi sebesar 25% itu artinya biaya produksi per unit itu akan menjadi lebih rendah atau jumlah output meningkat dengan biaya yang relatif sama. Akibatnya, pendapatan operasional itu akan meningkat, kemudian arus kas perusahaan itu akan menjadi lebih kuat, dan perusahaan lebih mampu untuk membayar bunganya ataupun kupon obligasi dengan tepat waktu. Jadi, peningkatan efisiensi itu membantu perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kupon dan menurunkan risiko gagal bayar. Kemudian untuk risiko keuangan jika ekspansi gagal itu walaupun proyeksinya bagus, risiko itu akan tetap ada. Jika peningkatan efisiensinya itu tidak tercapai, permintaan pasar tidak sesuai harapan, sehingga biaya ekspansi itu akan lebih besar daripada rencana. Yang akan memberikan dampak yaitu arus kas perusahaan itu akan tidak cukup untuk membayar kupon, kemudian perusahaan akan mengalami tekanan likuiditas dan akan memunculkan risiko keterlambatan atau gagal bayar bunga yang meningkat bunganya itu. Sehingga reputasi dan juga peringkat kredit perusahaan juga bisa ikut menurun. Nah, peningkatan efisiensi produksi sebesar 25% itu memperkuat arus kas dan juga kemampuan perusahaan untuk membayar kupon obligasi. Namun, jika ekspansi gagal, maka Ardenix ini akan tetap menghadapi risiko likuiditas dan kesulitan untuk membayar utang bunganya. Sekian pembahasan dari kedua studi kasus tadi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.